saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Rabu 15 Februari dalam pekan biasa yang ke-6. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Saudara-saudara yang terkasih, Indri hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Lalu ia bertanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang buta itu. Maka orang buta itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali untuk melihat dan merenungkan Injil hari ini. Biasanya Yesus membuat mujizat atau menyembuhkan orang dengan perkataan dengan wibawanya. Yesus biasa mengatakan, "Sembuhlah, jadilah menurut kehendakmu," atau "dosamu diampuni." Bagi orang yang mendengarkan perkataan itu langsung sembuh. Tapi dalam Injil hari ini agak berbeda. Ada suatu ritual yang dibuat Yesus. Ketika seorang buta dibawa kepadanya untuk disembuhkan, Yesus memisahkan dia dari orang banyak, lalu kemudian meludahi matanya dan kemudian meletakkan tangan pada matanya dan berkata, "Apakah engkau sudah melihat?" Dan pada bagian yang pertama orang itu mengatakan tidak bisa melihat dengan jelas, orang-orang seperti pohon-pohon saja. Lalu kemudian Yesus meletakkan tangannya lagi, lalu kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau sudah melihat?" Orang itu mengatakan sudah melihat dengan jelas. Nampak tidak seperti kisah mujizat yang sudah yang ada dalam bagian Injil yang lainnya. Juga nampak juga Yesus tidak segera langsung menyembuhkan, tetapi ada beberapa ritual tindakan yang dibuat sampai orang itu bisa sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Pertolongan Tuhan tentu saja datang pada kita semua. Hanya saja pertolongan Tuhan itu bekerja menurut cara Tuhan. Ada yang langsung, ada yang menuntun kita melewati beberapa tahap supaya kita semakin mengenal kehendaknya, supaya mata hati kita semakin jelas untuk melihat Dia. Sama dengan kisah Injil hari ini, dilakukan dengan beberapa tahap agar orang buta itu sungguh bisa melihat dengan jelas. Hidup kita seperti itu. Kadang kita jatuh dalam pencobaan, kadang kita berhadapan dengan tantangan, dan kita mohon pertolongan pada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak segera langsung datang, tetapi Ia menuntun kita untuk menemukan arah yang lebih bagus, agar kita semakin menemukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diajak untuk semakin membuka mata hati kita, semakin menemukan bagaimana Tuhan berkarya dengan caranya dalam hidup kita. Janganlah cepat putus asa ketika doa kita tidak langsung terkabulkan, tetapi dengan cara Tuhan berkarya, itulah yang dapat kita lihat sebagai bagian dari iman kita. Tuhan berkarya bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya. Tapi yakinlah Tuhan, pertolongannya akan segera datang untuk kita. Tidak mungkin langsung, tetapi Tuhan menuntun kita supaya mata hati kita lebih jelas melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita. Atau Tuhan mungkin membawa kita ke arah yang lain supaya juga kita semakin terbuka pada kehendaknya. Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi mengajak kita untuk membuka hati, melihat dengan jelas bagaimana karya Tuhan berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.
Mari kita tutup dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.